Saya Resti Aulia dengan NIM 25016051. Halo, saya Rugia Purba dengan NIM 25016053. Halo, dengan saya Sofyanini dengan NIM 25016056. Halo, nama saya Regita Putri dengan NIM 25016050. Jadi teman-teman, tema dari kelompok kami yaitu tentang gotong royong di era digital. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran generasi saat sekarang ini tentang nilai-nilai Pancasila yang telah terlupakan, apalagi dipengaruhi oleh teknologi-teknologi sehingga kurangnya praktik nyata dan kesadaran generasi tentang nilai-nilai gotong royong yang tertuai di dalam nilai-nilai Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang kedua, membangun solidaritas dan empati online. Di era digital, gotong royong menumbuhkan rasa peduli terhadap persoalan yang muncul secara daring seperti penanggulangan dana, dukungan komunitas, dan berbagai informasi penting lainnya. Sekian, terima kasih. Pancasila di era globalisasi adalah dengan cara menjadikannya sebagai filter untuk menyaring pengaruh negatif terhadap globalisasi, tetapi tetap terbuka terhadap nilai-nilai Pancasila. Rasa nasionalisme dan jati diri bangsa. Contoh penerapannya adalah 1. Saling menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman bangsa, suku, ras, agama, dan lainnya. Yang kedua adalah saling menghormati, menghargai pendapat orang lain ketika sedang musyawarah. Yang ketiga, bersikap adil terhadap sesama tanpa membandingkan latar belakang. Yang keempat, menggunakan teknologi digital dengan bijak atau menggunakannya secara positif untuk kepentingan bersama. Dalam instansi penerapan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi saat ini, seperti masuknya budaya asing, membawa dampak positif maupun membawa dampak negatif. Dampak positifnya kita tahu budaya asing itu sendiri, dampak negatifnya kita melupakan budaya kita sendiri. Yang kedua, terjadinya individualisme, mementingkan diri sendiri ketimbang mementingkan kebersamaan. Rendahnya kesadaran generasi saat ini, di mana banyak generasi yang menganggap bahwa nilai Pancasila saat ini hanya sebatas sebuah teori, bukan praktek nyata sebagai pedoman hidup nyata. Dan keempat adalah pengaruh sosial dan ekonomi. Ada yang kelima seperti korupsi, di mana banyak banget orang-orang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan korupsi itu bertentangan dengan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, refleksi dari kelompok kami mengenai menurunnya tingkat kesadaran masyarakat akan nilai gotong royong di era global seperti sekarang ini. Jadi, di era global seperti sekarang ini memang ditandai dengan maraknya individualisme, kesibukan digital, dan juga persaingan yang tinggi. Tanpa disadari, nilai gotong royong itu semakin terpinggirkan. Banyak orang lebih fokus kepada kepentingan pribadi dibanding dengan kepentingan bersama. Akibatnya, nilai gotong royong yang dulunya menjadi kekuatan bangsa seperti kerja bakti, pembagian antar tetangga, dan juga solidaritas antar keluarga. Demikian hasil video proyek dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Di SBL harus rasa. Aku ikut deh. Soalnya kan ini kampus aku juga, lingkungan aku juga. Besok aku harus ikut ini. Ya. Sekarang ini udah lama banget deh nggak ada gotong royong. Di media sosial juga infonya nggak pernah terus ini ada gotong royong
Wah, pasti ini menarik dan seru deh. Kebetulan hari Selasa juga aku nggak ada kelas. Aduh, banyak sekali ya sampahnya yang berserakan. Kita beliin aja. Hai. Iya. Tadi ya mejanya. Sholat dulu lah mejanya. Ini sampah makannya nggak dijual. Bersihin deh semuanya. Ada tong sampahnya ada loh. Ini kasih ya. Iya, ini ada satu lagi. Sampah tisu. Ih, sampahnya banyak banget. Iya, bersihin yuk. Ayo. Astaga, sampahnya banyak sekali, everyone.